kota yang indah dan memiliki alam yang memukau. Merupakan lanskap dari kota Pompeii. Tanah yang subur, mempunyai sungai bernama Sarno, pesisir laut Tirrenia, bahkan bukit-bukit yang indah. Serta kota ini juga mempunyai villa yang terletak di dataran tinggi. Keberadaan alam ini adalah contoh kehidupan yang sangat makmur di kota Pompeii. Akan tetapi, semua hilang begitu saja ketika Gunung Vesuvius mengamuk. Pada zaman Italia kuno, kota Pompeii sendiri didirikan oleh suku Oscans. Tepatnya pada abad ke-6 dan ke-7 sebelum Masehi. Kota ini dibangun berdekatan dengan sungai Sarno, yang dimana mereka pun dapat pengaruh dari budaya Yunani. Tahun demi tahun terus berlalu. Kota Pompeii berkembang dengan sangat pesat, dan menjadi kota yang sangat makmur. Mereka rata-rata berprofesi sebagai pedagang dan pertanian di wilayah Campania, selatan Italia. Nama Pompeii sendiri diambil dari bahasa Oscans, yang berarti dewa pertanian. Pada abad kedua sampai dengan abad keempat, Pompeii sendiri berada pada kekuasaan bangsa Romawi. Kota ini juga merupakan bagian dari Republik Romawi. Dari tempatnya yang strategis, kota ini tumbuh dengan pesat pada sektor perdagangan dan pertanian, terutama dalam produksi anggur dan minyak zaitun. Dengan pengaruh dari Romawi kuno, gaya arsitektur bangunan kota Pompeii juga mengikuti gaya arsitektur Romawi klasik. Kota Pompeii memiliki setidaknya lebih dari 11.000 sampai 15.000 penduduk dengan wilayah 163 hektar. Di tengah kota ini juga terdapat basilika atau gedung pertemuan dan pengadilan kuno, serta memiliki benteng di sekeliling kota dan bangunan-bangunan seperti rumah pribadi, tempat ibadah, teater, dan pasar. Salah satu destinasi wisata di kota Pompeii yang menarik yaitu fresko atau dinding yang dilukis. Dinding tersebut menggambarkan kehidupan sehari-hari mereka. Sebelum terjadinya letusan gunung berapi, kota Pompeii sendiri memiliki sisi gelap yang cukup kelam. Di antaranya yaitu seperti perdagangan seks, kriminalitas, bahkan ketidaksetaraan sosial juga menjadi hantu di kota tersebut. Meski mempunyai hubungan erat dengan Romawi, penduduk Pompeii tidak pernah mendapatkan perlakuan khusus dari Kekaisaran Romawi. Hal itu memicu pemberontakan masyarakat terhadap Kekaisaran Romawi pada tahun 80 Masehi. Dan akhirnya Pompeii mengalami kekalahan. Sejak saat itu, mereka diharuskan menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa keseharian. Mereka juga diwajibkan menyembah Dewi Venus. Dewi Venus sendiri dilambangkan sebagai cinta dan kesuburan. Sayangnya semua itu hilang seketika ketika Gunung Vesuvius mengamuk. Sebelum meletusnya Gunung Vesuvius, kota Pompeii dilanda gempa yang cukup untuk menghancurkan bangunan-bangunan di sana. Sebuah kisah menceritakan bahwa kaum Pompeii sendiri sangat menyimpang dari ajaran Tuhan. Seperti terjadinya kekerasan yang sangat keji, berbuat onar, bahkan banyaknya kaum Sodom di kota tersebut. Mereka tidak akan segan menganiaya kaumnya sendiri. Sehingga pada abad 79 Masehi, kota Pompeii dilanda bencana meletusnya gunung berapi yang sangat besar. Warga setempat sempat menyaksikan fenomena alam dan gempa bumi yang tidak biasa. Pagi tepatnya 24 Agustus 79 Masehi, letusan Gunung Vesuvius pun terjadi. Gunung itu mengeluarkan vulkanik, awan panas, dan bebatuan yang sangat besar ke atmosfer. Dalam beberapa menit saja awan panas menyapu seisi kota. Akibatnya banyak bangunan yang hangus terbakar.
Hujan abu turun dari gunung dengan suhu yang sangat tinggi, serta awan panas itu turun dengan kecepatan yang sangat mematikan. Perlahan, pemukiman mulai terkubur oleh lava. Dan karena hal inilah, material vulkanik menciptakan pelindung yang menyebabkan sisi kota membeku di dalam lahar dan melestarikan penduduk serta bangunannya selama berabad-abad. Kehidupan kota Pompeii seketika terhenti akibat letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Sejarah terkuburnya Pompeii sendiri menciptakan cetak biru yang tragis. Akibat kurangnya ilmu pengetahuan di zaman tersebut, membuat masyarakat Pompeii tidak tahu akan terjadinya letusan gunung berapi. Mereka sendiri belum mengenal ciri atau tanda akan datangnya bencana alam. Kota yang berdekatan dengan Pompeii, yaitu kota Herculaneum, mengalami nasib yang sama akibat letusan tersebut. Para arkeolog meyakini bahwa kota ini lebih terawat dan mewah dibanding kota Pompeii. Pompeii ditemukan kembali oleh peneliti Raja Sisilia, Roque Joaquin di Alcubierre pada tahun 1748. Tetapi pada abad 19 dimulai kembali penggalian yang lebih mendalam dan masih berlangsung sampai sekarang. Banyak bagian kota yang masih belum terungkap. Musnahnya Pompeii merupakan bencana alam yang tragis, tetapi pada saat yang sama memberikan warisan arkeologis yang luar biasa. Hal ini akan membuat pemahaman kita sebagai masyarakat modern bisa melihat bagaimana di masa lalu masyarakat kuno menghadapi bencana alam. Kita sebagai masyarakat modern harus bersyukur masih dapat melihat bagaimana kehidupan di masa lalu.